Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agnes Dwi Viola dari kelas 11 TKD 2 nomor absen 2. Di video kali ini saya akan membahas bab 12 yaitu VPN tunneling. Di video kali ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu ada konsep VPN tunneling, setup topologi, EOIP, lalu konfigurasi, lalu menghubungkan antar klien connect to internet, lalu PPP, point to point protokol, lalu PTP konfigurasi, yaitu PPTPN, static, routing, dan tes koneksi. Lalu ada L2TP, konsep dan setup topologi, dan lainnya. Virtual Private Network VPN atau VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui menggunakan internet dengan konsep tunnel. Jadi tunnel itu merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jaringan khusus di internet. Lalu paket ini akan mengalami modifikasi atau perubahan ataupun penambahan di header selama paket dikirimkan. Tetapi ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula. Nah, contoh dari VPN yaitu sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Nah, cara kerjanya yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet dengan tunneling. Di sini terdapat 4 jenis VPN tunneling. Yang pertama ada AOLIP, lalu yang kedua PPTP, ketiga LTP, keempat OpenVPN. Nah, lalu kita ke materi yang setup topologi. Di sini kita akan mengimplementasikan VPN tunneling, yaitu menghubungkan antar wilayah. Misalkan terdapat satu perusahaan yang cakupannya lumayan besar dan perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Masalahnya adalah letak kantor pusat dan kantor cabang itu berjarak lumayan jauh. Antara jaringan lokal yang ada di kantor pusat dan di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi, karena jika menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik pastinya akan memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, perusahaan tersebut bisa menggunakan fitur VPN tunneling. Fitur tunneling ini, jadi kantor pusat dan kantor cabang tersebut dapat terkoneksi dengan interface virtual yang namanya tunnel. Nah, syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut harus menggunakan router mikrotik yang sama. Kemudian kedua router mikrotik tersebut haruslah terkoneksi dengan internet. Nah, untuk ISP-nya saya juga di sini menggunakan CloudNAP ya, teman-teman. Sehingga nanti kita akan mendapatkan IP kelas A. Di sini untuk router 1 dan 2 sudah terkoneksi dengan internet, dan untuk VPC 1 dan 2 sudah dihubungkan. Dan untuk VPC 1 sudah terkoneksi dengan mikrotik pusat, kemudian VPC 2 sudah dihubungkan ke mikrotik cabang. Nah, kita akan setting hostname dan IP-nya secara statik. Nah, di sini kita buka terminal router pusat. Nah, kita ketikkan sistem identity set name router min pusat. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, lalu kita coba. Nah, di sini sudah tergantikan ya, teman-teman. Lalu saya akan mendisablekan IP yang kita dapatkan secara DHCP dengan perintah IP DHCP client disable number sama dengan 0. Kalau sudah kita enter. Nah, kemudian saya akan membuat IP router pusat dengan statik. Nah, lalu kita ketikkan IP address sama dengan 10.0.1.1.3 slice 24. Untuk interface-nya sama dengan header 1. Nah, lalu kita enter. Nah, kita coba IP address kalau sudah enter. Nah, di sini untuk IP-nya yang kita buat secara statik sudah terganti ya ini.
sudah tertambahkan. Nah, lalu bisa kita tambahkan IP rootnya dengan perintah IP root add get gateway sama dengan 10.0.137.1. Sudah kita enter. Nah, kita IP DNS set server sama dengan 8 enter. Nah, lalu kita ke terminal router cabang. Sini kita lakukan yang sama seperti tadi. Nah, di sini sudah ditandai ya. Lalu kita IP DHCP client disable nanti. Lalu kita IP address sama dengan 10.0.137.176 lalu sudah interface sama dengan header tadi. Enter. Lalu kita IP address. Nah, di sini juga sudah tertambahkan ya teman-teman. Lalu kita buat tambahkan IP root-nya. Nah, di sini di ping 88-nya juga TTL ya teman-teman. Materi selanjutnya yaitu kita gabungkan materi 3, 4, dan 5. Di sini ada EOIP, yaitu ada konfigurasi lalu menghubungkan antar klien, lalu klien connect to internet. Nah, EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antara mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik support terhitung di Linux namun wajib di compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, root di head office dan root di branch office ini wajib menggunakan router mikrotik untuk membangun tunnel ke dua kantor, baik kantor cabang maupun kantor pusat meski terkoneksi ke internet. EOIP tunnel itu menghubungkan antar site yang dimana antar site itu harus yang memiliki network yang sama. Nah, kita kalau mau buka itu kita interface add lalu EOIP tunnel. Nah, di sini kalian buka Winbox yang router pusat dengan IP yang 1.137.175. Nah, lalu kita ke interface, lalu kita new. Nah, di sini kita pilih EOIP tunnel. Nah, untuk name-nya itu EOIP tunnel. Min kita tambahkan min cabang. Lalu untuk remote address-nya di sini isi IP cabang dengan 10.0.137.176. Lalu untuk tunnel ID-nya kita menggunakan 100. Nah, kalau sudah kita apply, lalu oke. Lalu kita buka di Winbox router cabang, lalu lakukan seperti tadi, kita ke interface new lalu EOIP tunnel. Untuk name-nya itu kita ganti dengan di sini tambahkan to min pusat. Lalu kalau sudah remote add-nya itu kita memakai IP 10.0.137.175. Lalu untuk tunnel ID-nya itu kita menggunakan 100 juga. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, bisa dilihat di sini terdapat informasi R, artinya sudah terkonfigurasi EOIP di router pusat dan cabangnya, atau ini sudah running ya teman-teman. Selanjutnya akan menghubungkan antar kliennya untuk mengkoneksi kedua perangkat. Kita bisa menggunakan fitur bridge. Kita masuk ke Winbox yang router pusat, lalu kita ke bridge, lalu di sini kita klik new,
Nah, untuk name-nya itu kita ganti dengan bridge min for min EOIP. Lalu kalau sudah kita apply, lalu oke. Di sini kita ke port, di sini kita add atau new. Lalu untuk interface-nya itu kita pakai adder 2. Lalu kalau sudah kita apply, lalu oke. Lalu kita tambah lagi. Untuk interface-nya itu kita pakai yang EOIP tunnel to cabang. Kalau sudah kita apply, oke. Nah, di sini kedua interface tersebut sudah masuk satu interface bridge. Lalu kita lakukan ke router cabang. Di sini buka router cabangnya, inbox. Lalu kita ke bridge. Lalu kita ke new. Lalu untuk name bridge-nya itu kita ganti dengan bridge for EOIP. Lalu kalau sudah kita apply, oke. Nah, lalu kita ke port. Lalu kita new. Lalu untuk interface-nya itu kita adder 2. Lalu kalau sudah apply, oke. Lalu kita add lagi. Sini interface-nya kita pakai yang EOIP tunnel to pusat. Lalu apply, oke. Kemudian kita akan melakukan addressing ke dua VPC. Nah, kita masuk ke terminal VPC 1. Di sini kita ketikkan IP 192.168.1.6/24. Lalu kita enter. Nah, sudah. Kita juga masuk ke VPC 2. Di sini kita ketikkan IP 192.168.1.6. 7. Lalu slice 24. Lalu sudah kita enter. Nah, jika sudah dikonfigurasi IP seperti ini, lalu kita bisa coba testing dari router cabang ke pusat. Kita coba ping 192.168.1.6. Nah, maka di sini TTL ya teman-teman. Kemudian saya akan membuat klien agar bisa akses internet. Kita bisa setting IP address gateway-nya pada interface bridge. Kita ke Winbox router pusat. Nah, lalu kita ke IP. Lalu kita ke addresses. Nah, lalu kita add atau new. Di sini address-nya itu 192.168.1.1/24. Nah, untuk interface-nya itu kita menggunakan bridge for EOIP. Apply, oke. Nah, lalu kita ke IP. Lalu firewall. Di sini kita kena. Kalau sudah kita new. Untuk chain-nya itu SFC NAT. Lalu out interface-nya. Di sini kita menggunakan adder 1. Lalu untuk action-nya kita menggunakan MySQL. Kalau sudah apply, oke. Nah, lakukan hal yang sama ke Winbox router cabang. Sini kita ke IP, address, new, addressnya 192.168.1.2/24. Lalu untuk interface-nya kita juga sama menggunakan bridge for EOIP. Lalu apply, oke. Lalu kita ke IP, firewall, NAT, lalu kita new. Lalu change-nya itu SXC NAT. Lalu kita tambahkan out interface-nya di sini adder 1. Lalu untuk action-nya itu MySQL. Apply, oke. Nah, kita buka VPC, terminal VPC 1. Kita ketik IP, di sini kita ketikkan IP 192.168.1.6/24 192.168.1.1/24 untuk gateway-nya. Lalu kita enter. Lalu kita ketik IP DNS 8888. Lalu sudah kita enter. Di sini kita coba ping 8888. Enter. Nah, di sini TTL. Di sini kita lakukan ke VPC 2. Lalu kita ketikkan IP 192.168.1.7/24. Lalu gateway-nya 192.168.1.1/24.
Kalau sudah kita enter, lalu tungguin. Sini kita IP DNS 88888. Enter. Lalu kita ping 88. Nah, di sini TTL juga. Untuk materi yang selanjutnya yaitu PPP, yaitu point to point protocol. Nah, PPTP lalu konfigurasi, lalu PPTP static routing dan tes koneksi. Point to point protocol atau PPP digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi, koneksi, inskripsi, dan kompresi. Jadi, jenis PPP ini bisa dibilang lebih aman EOIP. Lalu router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPOE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lain. PPTP juga merupakan salah satu tanda yang menyediakan skripsi yang melalui IPTP. IPTP digunakan ketika klien network pada sisi pusat dengan klien network pada sisi cabang memiliki network yang berbeda. Di PPTP ini merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP klien. Nah, router OS yang mendukungnya adalah PPTP klien dan server. PPTP menggunakan CP1723 dan IP protokolnya itu 47 atau generic routing tab solution yang digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan. Nah, langsung saja kita lakukan konfigurasinya. Nah, adalah router pusat dan yang menjadi klien adalah router cabang. Kita konfigurasikan router pusat dulu. Nah, kita buka Winbox yang router pusat. Di sini kita ke IP, lalu addresses. Untuk konfigurasi sebelumnya kita hapus dulu. Kita remove yang ini. Lalu di sini kita add atau new. Lalu untuk addressnya itu kita pakai 192.168.1.1/24. Nah, untuk interface-nya itu kita pakai yang enter 2. Kalau sudah apply, lalu oke. Nah, selanjutnya bisa kita setting pada router pusat ini DHCP servernya sehingga VPC bisa mendapatkan IP secara otomatis. Kita ke IP DHCP server. Kalau sudah kita ke DHCP setup. Lalu untuk DHCP server interface-nya itu kita menggunakan header 2. Kalau sudah next terus. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke Winbox router cabang. Nah, lalu kita ke IP addresses. Lalu kita new addressesnya itu kita pakai addressnya itu 192.168.2.1/24. Kalau sudah kita ke interface-nya itu kita menggunakan header 2. Kalau sudah apply, oke. Nah, di sini kita ke IP, lalu DHCP server, lalu DHCP setup. Nah, lalu kita untuk interface-nya ini menggunakan header 2. Kalau sudah kita next terus. Nah, sudah. Lalu kita buka terminal VPC 1. Lalu kita ketik IP DHCP, enter. Nah, di sini akan muncul daerah dan disusul IP ini. Saya mendapatkan 1.254. Kalau sudah kita ke VPC 2. Di sini kita ketikkan lagi IP DHCP kayak tadi. Enter. Di sini maka akan daerah dan disusul IP-nya. Nah, ini 2.254. Jika sudah, kita bisa lanjutkan konfigurasi PPTP. Kita ke Winbox router pusat, lalu kita ke PPP, lalu kita ke PPTP server. Nah, enable-nya itu kita centang, lalu apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat ketika router klien terhubung ke server, haruslah menggunakan username dan password. Kita ke ini PPP, lalu ke script, lalu kita new, lalu untuk name-nya itu PPTP min address. Lalu untuk passwordnya sini kita plus 123. Lalu untuk service-nya itu kita menggunakan PPTP. Nah, lalu kita tambah local address-nya itu 10.10.10.1. Nah, lalu untuk remote address-nya kita tambahkan dengan 10.2. Nah, kalau sudah kita apply, oke. Kemudian kita konfigurasi PPTP pada klien. Kita buka Winbox router cabang. Di sini kita buka PPP, lalu PP
Lalu di sini kita new, lalu di sini kita ke PPTP client. Nah, untuk generalnya biarkan secara default. Lalu untuk DLOut-nya itu connect to-nya itu kita dengan 10.10.0.137.175. Lalu untuk passwordnya 123, dan untuk usernya itu kita pakai PPTP Agnes. Nah, kalau sudah kita apply. Oke. Nah, di sini sudah terdapat tanda error, artinya running. Lalu selanjutnya akan melakukan routing statik pada router pusat. Kita buka winbox router pusat. Kita ke IP, lalu root. Nah, lalu kita ke add. Lalu untuk TST-nya itu kita pakai IP 192.168.2.0/24. Lalu untuk gateway-nya kita pakai 10.10.10.2. Kalau sudah kita apply, oke. Nah, karena jika router pusat atau VPC1 ingin mengakses ke VPC2, maka ia perlu melakukan melalui tunnel milik router cabang, yaitu satu-satunya jalur yang dimiliki oleh kedua router tersebut karena keduanya tidak memiliki interface yang saling terhubung. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan routing juga pada sisi klien. Di sini kita buka inbox router cabang, lalu kita ke IP, ke root, lalu kita ke new. Di sini DST address-nya itu memakai 192.168.1.0/24. Lalu untuk gateway-nya 10.10.10.1. Kalau sudah kita apply, oke. Nah, kita buka terminal VPC1. Nah, di sini di VPC1 kita coba ping enter. Nah, di sini maka TTL. Nah, untuk materi yang selanjutnya ke 9, 10, 11 yaitu L2TP. Ada konsep dan setup topologi, lalu IPsec konfigurasi, lalu static routing dan tes koneksi. Nah, L2TP yaitu salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik adalah L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. L2TP menggunakan UDP port 1701, lalu L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Langsung saja kita konfigurasikan. Di sini kita buka winbox yang router pusat. Nah, kita ke ini PPP, lalu kita ke L2TP server. Nah, lalu enablednya ini kita centang. Lalu untuk use IPsec-nya itu di sini kita yes. Lalu untuk IPsec script-nya itu kita script. Lalu apply, lalu oke. Nah, sama seperti konfigurasi sebelumnya, kita akan membuat klien mengakses server. Ia akan menggunakan username dan password. Maka di sini kita bisa pergi ke script, lalu kita add atau new. Lalu untuk name-nya itu kita pakai L2TP min Agnes. Lalu untuk passwordnya kita pakai 123 saja. Lalu untuk service-nya itu kita pakai L2TP. Lalu untuk profilnya itu kita default saja. Ini default ini encryption. Lalu kita ke local address-nya. Local address-nya kita pakai 172.16.1.1. Lalu remote address-nya kita pakai 172.16.1.2. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, maka nanti kedua interface akan otomatis terkonfigurasi dengan IP yang tadi. Selanjutnya kita konfigurasikan di winbox router cabang. Nah, lalu kita ke winbox router cabang, lalu kita ke PPP ini, lalu untuk interface-nya di sini kita ke L2TP client. Ini di sini new ya. Lalu kita ke generalnya ini default saja, lalu kita ke DLOut-nya itu kita connect to-nya itu pakai 10.0.137.175. Nah, untuk usernya kita pakai L2TP min Agnes. Nah, lalu untuk passwordnya kita pakai 123. Lalu profilnya itu kita pakai ini. Lalu use IP-nya ini, IPsec-nya dicentang. Lalu untuk IPsec script-nya kita pakai script.
Kalau sudah, apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi statik dari router pusat maupun router cabang. Kita buka Winbox router pusat. Sini kita IP, lalu root. Sini kita add, lalu untuk TST, TST-nya itu kita pakai 192.168.2.0/24. Nah, kalau sudah untuk gateway-nya, sini kita plus. Gateway-nya pakai 172.16.1.2. Nah, kalau sudah kita apply lalu oke. Nah, kita ke Winbox router cabang. Sini kita ke IP, lalu root, kita ke new, untuk DST-nya 192.168.1.0/24, gateway-nya 172.168.1.1. Kalau sudah kita apply lalu oke. Nah, kemudian kita bisa melakukan pengujian di kedua VPC. Kita coba ping 192.168.2.254. Sini TTL. Nah, kita bisa ke materi yang 12, 13, 14, 15. Yaitu ada PPOE, yaitu ada konsep, setting topologi, konfigurasi, lalu share, internet connection, customer. PPOE atau point to point protocol over Ether merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Nah, salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public, memberikan kompresi, autentikasi, encrypt, dan PPOE hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya lagi. Kalian bisa membuat atau pakai yang seperti tadi. Hanya diganti saja. Nah, kita buka terminal. Nah, kita buka terminal router ISP-nya. Sini. Di sini kita coba ganti hostname-nya dengan ketikan coba IP address dulu. Lalu kita tambahkan ganti hostname-nya, sistem identity set name sama dengan name ISP. Enter. Nah, di sini sudah terganti. Lalu kita ke router Agnes. Di sini kita login. Sini kita ganti namanya, sistem identity set name sama dengan admin Agnes. Enter. Nah, di sini sudah terganti ya teman-teman. Kemudian untuk IP router ISP-nya ini dia menggunakan IP yang sebelumnya ini. Sedangkan untuk router Agnes ini masih kosong ya teman-teman. Jadi untuk untuk MikroTik. Nah, di sini terdapat dua VPC yang terkonek dengan router customer atau ini router Agnes. Nah, jadi untuk MikroTik pertama akan kita konfigurasikan dengan PPOE server dan dimana dia berpindah sebagai ISP. Dan MikroTik kedua kita akan konfigurasikan PPOE client dimana MikroTik kedua bertindak sebagai client. Nah, setelah konfigurasi kalian harus mengaktifkan fitur romonya dulu. Nah, kita ke terminal ini. Sini kita ketikkan tool Romon set enable yes. Kalau sudah kita ke ini customer tool Romon set enable yes. Kalau sudah enter. Nah, lalu kita di sini IP address print. Nah, di sini di Winbox router ISP kita di Winbox. Sini pakai IP ini, lalu kita connect to Romon. Sini kita klik yang ini, lalu connect. Nah, di sini kita buka Winbox router ISP-nya. Kita
kita konfigurasikan PPOE pada router ISP. Kita PPP, lalu PPOE servers. Nah, lalu kita ke add, lalu kita ke service name. Service name-nya kita ganti dengan service min PPOE min Agnes. Nah, kalau sudah interface-nya kita ganti dengan header 2. Terus sudah kita apply, oke. Nah, kemudian kita akan membuat customer dapat terkoneksi dengan server menggunakan username dan password. Nah, kita ke PPP ini, lalu ke script. Di sini kita new, lalu untuk name-nya itu kita ganti dengan PPOE min Agnes. Kalau sudah ke password, passwordnya kita 123 saja. Lalu service-nya itu kita pakai PPOE. Lalu untuk profile-nya kita default saja. Lalu untuk local address-nya kita pakai 192.168.1.1. Lalu untuk remote address-nya kita 192.168.1.2. Kalau sudah kita apply, oke. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi PPOE client. Nah, kita buka Winbox router Agnes. Sini kita PPP. Lalu kita ke PPOE client. Untuk generalnya, di sini interface-nya itu kita pakai header 1 ini. Lalu untuk dial out-nya kita pakai user PPPOE min Agnes. Nah, lalu untuk passwordnya kita pakai 123. Lalu untuk profilnya ini default saja. Untuk user ini kita centang. Lalu ini add-nya dia akan centang, lalu apply, lalu oke. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa router customer ini sudah mendapatkan akses internet, namun untuk VPC-nya belum mendapatkan akses internet. Maka dari itu kita akan coba share internet dari router customer ke jaringan lokal. Nah, kita ke bridge, new, lalu untuk name-nya itu kita ganti dengan bridge for PPOE. Lalu kalau sudah kita apply, oke. Lalu kita ke ports, new. Lalu untuk interface-nya itu kita pakai header 2. Untuk bridge-nya kita pakai yang ini, ya. Lalu kalau sudah kita apply, oke. Nah, lalu kita new lagi. Interface-nya kita pakai header 3. Lalu kalau ini bridge-nya sudah apply, oke. Nah, lalu kita konfigurasi yang mengarah ke jaringan lokalnya. Kita ke IP, lalu addresses. Sini kita new. Lalu untuk address-nya kita pakai 10.10.10.1/24. Lalu untuk interface-nya kita pakai bridge for PPOE. Nah, lalu kita apply, oke. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi DHCP server agar VPC mendapatkan IP address secara otomatis. Kita ke IP, lalu DHCP server, lalu DHCP setup. Untuk ininya pakai yang bridge for PPPoE. Lalu kita next. Untuk DNS servernya ini sudah, kita next. Oke, nah di sini sudah. Kemudian lanjut konfigurasi NAT. Kita ke IP, lalu ke firewall. Sini kita ke NAT, lalu kita new. Di sini untuk change-nya itu SRC NAT. Lalu untuk out interface-nya kita pakai PPPoE out 1. Lalu ke action-nya kita pakai MSQL. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, kita buka terminal VPC 1. Di sini kita coba IP DHCP. Nah, di sini maka akan DORA dan disusul dengan IP ini. Di sini kita buka yang VPC 2, kita coba IP DHCP. Nah, di sini IP-nya sudah keluar ya teman-teman. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu PPOE limitasi bandwidth pada PPPoE.
Jadi fitur ini berguna untuk memberikan limit bandwidth pada router customer sehingga jaringan yang di bawah router customer bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan oleh router customer. Di sini kita buka inbox yang ini router address, lalu kita ke PPP. Nah, interface. Di sini kita klik 2 kali. Untuk layoutnya, kita perhatikan pada profilnya. Di sini menggunakan default. Nah, kita di sini menggunakan default, lalu kita close saja. Nah, kita ke profiles. Nah, kita klik 2 kali pada yang default. Nah, untuk limitnya ini kita tambah rate limits. Di sini kita pakai 2M/2M, di mana yang artinya 2M itu 2 mega/2 mega. Kita apply lalu oke. Nah, jadi seperti itulah contoh dari konfigurasi limitasi bandwidth. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di bab 12 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.